Hai semuanya, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan kehidupan seorang pendaki gunung bernama Aaron yang terjebak di dalam lembah selama 127 jam. Film ini adalah kisah nyata luar biasa tentang keberanian dan harapan. Dan inilah dia, film 127 Hours. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Aaron. Terlihat Aaron sedang mengemas beberapa perbekalan dan peralatan yang biasa digunakan orang-orang untuk aktivitas panjat tebing. Setelah itu, Aaron kemudian berangkat seorang diri menggunakan mobilnya keluar dari perkotaan menuju ke sebuah lembah yang bernama Blagen Canyon. Aaron berniat menghabiskan weekendnya dengan menikmati suasana alam, bersepeda, dan sedikit aktivitas panjat tebing. Sambil mengendarai mobil, terlihat sesekali Aaron merekam kegiatannya selama di perjalanan. Karena hari masih gelap, Aaron memutuskan untuk beristirahat di dalam mobilnya. Scene kemudian beralih keesokan paginya. Hari ini adalah hari Sabtu. Aaron mulai memacu adrenalinnya dengan bersepeda ke sana kemari di tengah hamparan padang tandus yang luas, sambil sesekali mendokumentasikan kegiatannya tersebut. Setelah bersepeda, Aaron memutuskan untuk berjalan perlahan menyusuri tebing-tebing di perbukitan, hingga kemudian Aaron bertemu dengan dua orang backpacker wanita yang sedang tersesat, bernama Christy dan Megan. Aaron menghampiri kedua wanita tersebut dan berbaik hati menawarkan diri mengantar Megan dan Christy ke tempat yang akan mereka tuju, yaitu tempat bernama Dome. Bagi Aaron, lembah ini bagaikan taman bermain, dan dia sangat tahu sekali setiap sudut di lembah ini. Walaupun sempat ragu, tapi setelah berkenalan, akhirnya Megan, Christy, dan Aaron berangkat keluar dari lembah itu bersama. Di perjalanan, Aaron menawarkan untuk mencoba jalur alternatif yang biasa ia lalui dan tak banyak orang yang tahu. Mereka kemudian menyusuri celah tebing dengan perlahan, hingga tiba-tiba Aaron terperosok jatuh ke dalam celah itu. Megan dan Christy panik melihat Aaron yang terjatuh. Hingga tak lama setelah itu terdengar suara nyanyian Aaron dari bawah. Ternyata di bawah ada sebuah danau kecil dengan air yang jernih dan sangat indah. Akhirnya Megan dan Christy memberanikan diri melepaskan pegangan dan terjun di sela-sela tebing itu. Kini mereka bertiga sangat menikmati sensasi terjun dari ketinggian hingga mengulanginya beberapa kali. Karena sudah cukup menikmati kesegaran danau tersebut, Aaron kembali menuntun mereka pulang, hingga akhirnya mereka harus berpisah di sebuah persimpangan. Sebelum berpisah, Megan dan Christy mengajak Aaron untuk datang esok hari ke pesta yang akan mereka adakan. Kemudian Megan dan Christy kembali pulang, sementara Aaron melanjutkan petualangannya hari itu dengan menyusuri lembah-lembah ekstrim. Aaron berjalan masuk ke dalam celah tebing dan sialnya Aaron terpeleset ke sebuah batu berukuran cukup besar yang membuat pegangannya terjatuh dan menghimpit sebagian tangan kanannya. Karena kejadian ini, pikiran Aaron melayang, perhatikan sekeliling tempat ia berada, seolah tak percaya saat ini dia terjebak di sebuah lembah sempit yang hanya dipenuhi dengan bebatuan dan lembah yang berada di tengah padang tandus yang sangat luas, di mana tak ada seorang pun yang akan mengetahui keberadaannya, karena ketika berangkat, Aaron tak memberitahu siapapun kemana dia akan pergi. Aaron kemudian mencoba menarik tangannya sekuat tenaga berkali-kali. Dia mencoba, tapi tidak berdampak apa-apa. Kemudian sekuat tenaga dia mencoba mengangkat batu yang menjepit tangannya, tapi batu itu terlalu besar untuk dapat diangkat. Lalu Aaron memutuskan untuk membenturkan badannya. Dia mencoba berkali-kali, tapi hal itu juga tidak membuat batu itu bergerak sedikit pun. Hal itu membuat Aaron mulai panik. Dia mulai kesal dan merasa frustasi. Aaron mencoba menenangkan dirinya dan berteriak sekuat-kuatnya memanggil Christy dan Megan yang mungkin masih tak jauh dari sana, namun tak ada sautan. Kemudian Aaron mengeluarkan semua peralatan yang ada di dalam tasnya dan berharap menemukan sebuah benda yang dapat menyelamatkannya. Diketahui juga Aaron tidak membawa satu pun alat komunikasi saat itu bersamanya, karena dia tahu di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Aaron berusaha tenang menatap satu persatu peralatan yang ada di hadapannya
dan mencoba berpikir mencari cara untuk dapat melepaskan tangannya dari himpitan batu tersebut. Aaron lalu mengambil sebuah pisau serbaguna yang tak begitu tajam. Pelan-pelan sembari berusaha untuk tetap tenang, Aaron mencoba mengikis sedikit demi sedikit bagian batu dan sesekali melihat ke arah jam tangan miliknya. Tapi batu itu terlalu keras dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menyingkirkannya. Karena Aaron hanya memiliki persediaan makanan dan minuman seadanya, dia harus bisa mengatur jatah makanan dan minumannya agar dapat bertahan selama mungkin, karena dia tidak tahu kapan akan berhasil melepaskan diri dari sana. Aaron terus mengikis sedikit demi sedikit batu tersebut hingga jari-jarinya tak kuat lagi dan pisau terlempar jatuh ke tempat yang cukup sulit untuk dijangkau. Aaron kemudian mencoba mengambil pisau itu menggunakan sebatang kayu yang dijepitkan di kakinya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali pisau tersebut. Waktu terus berlalu. Sudah berjam-jam, Aaron terus mengikis sembari meminum perbekalan air yang dibawanya. Hari berganti, usahanya belum banyak membuahkan hasil. Bisa dikatakan batu itu mustahil bisa dipecahkan, tapi Aaron tidak menyerah. Saat ini Aaron mencoba katrol dengan mengikatkan tali pada sebuah batu, agar batu yang menimpa lengannya dapat diangkat menggunakan tali tersebut. Namun karena kelelahan, Aaron pun tertidur. Ketika terbangun, Aaron tiba-tiba teringat dengan sosok ayahnya, di mana ketika kecil ayahnya sering membawa Aaron ke lembah. Saat itu kemudian Aaron membuat sebuah rekaman yang mendokumentasikan dirinya saat ini yang sedang terjebak di celah batu. Dalam rekaman itu, Aaron berpesan bagi siapa saja yang menemukannya nanti ketika ia tak selamat, Aaron meminta agar rekaman tersebut diberikan kepada orang tuanya. Dalam rekaman itu, Aaron menjelaskan sedikit kronologi yang menimpanya dan memperkenalkan dirinya serta kedua orang tuanya dan menjelaskan kondisi tangannya saat ini yang sedang terjepit. Tiba-tiba ada butiran pasir yang jatuh dari atas. Aaron sangat berharap ada seseorang di atas sana. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Aaron mencoba berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Tapi sepertinya itu hanyalah butiran pasir yang terbawa oleh kerasnya angin atau hewan yang berlalu lalang di atas sana. Scene beralih ke pagi hari, di hari Senin, hari ketiga. Aaron kembali memperkuat tali yang kemarin sudah diikat ke batu untuk mengangkat batu yang menimpa lengannya. Setelah staminanya dirasa cukup kuat, dia pun mulai mengangkat dengan sekuat tenaga. Namun usaha ini sia-sia karena batu tersebut tidak dapat diangkat sama sekali. Setelah kelelahan, Aaron teringat minuman yang ada di dalam mobilnya. Kini Aaron merasa sangat kehausan dan membayangkan betapa segarnya jika ada sebotol minuman dingin yang dapat diminum saat ini. Tapi apa daya, dia hanya memiliki sedikit air yang tersisa yang harus dihemat selama mungkin. Akhirnya Aaron terpaksa mengantongi air kencingnya sendiri untuk disimpan dan akan diminum dalam keadaan darurat. Kemudian Aaron melihat ke arah tangannya yang sudah tidak dapat digerakkan dan berpikir salah satu cara yang dapat mengeluarkannya dari tempat itu adalah dengan mengorbankan tangan kanannya, yaitu dengan memotong tangan kanannya itu. Aaron pun mencoba memotong tangannya, namun sayangnya pisau yang dia bawa sangat kecil dan tumpul. Tiba-tiba hujan turun dan Aaron harus menghadapi badai dan air hujan yang semakin lama membanjiri celah tersebut dan hampir menenggelamkannya. Kemudian Aaron berusaha dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan lengannya dari batu besar itu. Tak disangka tangan Aaron berhasil terlepas. Kemudian Aaron segera keluar dari sana dan berlari mendekati mobilnya. Aaron kemudian keluar dari tempat tersebut. Aaron kemudian pergi dengan mobilnya di tengah hujan deras menuju rumah seorang wanita yang tak lain adalah istrinya yang sudah lama tidak ia temui. Ternyata dulu mereka bertengkar hebat, sehingga sejak saat itu mereka tak pernah bertemu lagi. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dan Aaron masih terjepit di lembah tersebut. Hari kembali berganti. Hari ini adalah hari keempat Aaron terjebak di sana. Aaron kehabisan persediaan air dan merasakan sakit di bagian jantungnya.
Kemudian Aaron memberanikan diri untuk menusuk lengannya menggunakan pisau itu. Karena terlalu lapar, dia sampai mencicipi darahnya sendiri. Scene beralih keesokan harinya, hari kelima semenjak Aaron terjebak di lembah itu. Aaron yang sudah kehabisan air terpaksa meminum air kencing yang telah dia simpan sebelumnya. Di hari ini, Aaron mengukir hari dan tanggal kematiannya. Aaron sudah membayangkan kematiannya. Pada detik-detik terlemah dalam hidupnya, Aaron membayangkan kehadiran orang-orang yang menyayanginya, orang-orang yang selama ini diabaikan, berkumpul bersama orang-orang terkasih yang sudah lama tidak ia temui. Dan hal itu membuatnya kembali bersemangat untuk berjuang bertahan hidup dan segera keluar dari sana. Kemudian dengan sekuat tenaga, Aaron berusaha mematahkan lengannya yang tertusuk pisau tersebut dengan menggerakkan tubuhnya hingga akhirnya dia berhasil mematahkan tulang lengannya. Aaron yang sudah muak berada di lembah itu kemudian memotong daging lengannya dengan pisau kecil miliknya. Sedikit demi sedikit Aaron mulai memotong daging lengannya. Ketika harus memutuskan urat nadi pada lengannya, Aaron harus terhenti karena merasakan sakit yang luar biasa. Namun, tak ada pilihan lain, Aaron harus bisa menahan rasa sakit itu dan melanjutkannya. Dan akhirnya Aaron berhasil memutuskan lengannya dan harus secepat mungkin keluar dari sana sebelum kehabisan darah. Kemudian Aaron membungkus tangannya dengan sebuah kain. Sebelum pergi dari sana, Aaron mendokumentasikan tempat paling kelam dalam hidupnya ini. Kemudian secara perlahan dia pun keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang masih utuh. Dengan tenaga yang masih tersisa, setelah sampai di permukaan, Aaron langsung menghempaskan badannya ke dalam genangan air dan minum sebanyak-banyaknya. Setelah minum air dari tempat tersebut, Aaron pun kembali berjalan untuk keluar dari lembah. Sampai akhirnya, Aaron melihat sebuah keluarga yang sedang berjalan tak jauh dari sana. Aaron langsung memanggil dan berteriak meminta pertolongan. Secara spontan, mereka pun mendengar teriakan Aaron dan langsung berlari menghampirinya. Keluarga tersebut kemudian memberikan air kepada Aaron dan menuntunnya untuk keluar dari lembah. Kemudian ibu dan anak tersebut berlari untuk mencari pertolongan. Lalu datang beberapa orang mengambil Aaron untuk memberikan minum kepadanya. Bersamaan dengan itu, sebuah helikopter dengan tim penyelamat di dalamnya mendarat dan membawa Aaron untuk segera diberikan pertolongan. Scene kemudian beralih ke 3 tahun kemudian. Aaron bertemu istri dan keluarganya seperti yang pernah dia bayangkan ketika sedang terjebak di lembah tebing Luzon Canyon. Aaron dan istrinya pun kembali menjalin hubungan dengan baik. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika Anda berencana berpergian jauh, maka setidaknya beritahukanlah seseorang terlebih dahulu kemana Anda akan pergi. Entah itu teman, pacar, ataupun orang tua Anda. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti Aaron, akan ada orang yang akan berusaha mencari Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.